kursi, 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 kursi. Kursi? Tidak. Kursi. 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 Kursi, 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 kursi. Kursi, 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 ah, kursi, 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 kursi. Kursi. Dimulai dengan perebutan kursi. 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 Bravo! Ketika kursi sudah direbut, langsung diduduki seperti milik sendiri. Kontan, pemiliknya mulai berubah pekerti. Bukan hanya karena duduk di kursi memerlukan aturan-aturan, kebiasaan dan kelayakan tertentu, tapi juga bahasa dan kostum khusus. Tapi juga lantaran punya daya serap yang luar biasa. Ada yang tidak kontan, ada juga yang perlahan-lahan. Tetapi umumnya, kebanyakan setelah duduk di kursi, manusianya berubah jadi makhluk kursi. Makhluk kursi adalah manusia yang tidak lagi hadir atas namanya sendiri, tapi pribadi makhluk kursi sesuai dengan jenis kursinya. Meskipun namanya sama-sama kursi, ada 1001 macam kursi. Contohnya, kursi malas, kursi untuk para pemalas. Kursi makan, kursi buat orang yang kemaruk makan. Kursi pengantin, kursi yang menyulut pertumpahan darah. Kursi goyang, kursi buat nenek
yang masih ingin digoyang. Kursi tamu, kursi untuk memamerkan gengsi. Kursi listrik, kursi buat penghuni neraka. Lalu kursi anggota DPR. Nah, ini kursi yang paling bestseller dan paling laris diperebutkan. Karena siapa yang duduk di atasnya akan paling cepat jadi makhluk kursi. Makhluk kursi bukan manusia biasa, tapi manusia yang di pantatnya ada kursi. Bukan sembarang kursi, karena kursi ini punya kaki tangan banyak. Makhluk kursi punya tongkat untuk menggerakkan orang lain untuk melaksanakan apa yang diinginkannya atas nama kepentingan masyarakat atau rakyat. Dengan duduk di kursi, makhluk kursi adalah bangsawan elektronik. Hidup dihormati, didahulukan, diberikan prioritas dengan fasilitas VIP. Hidupnya kenyamanan dan keluarganya dilindungi oleh kursi ini. Kesejahteraannya tidak terancam karena akan memalukan rakyat. Bila abdi rakyat itu naik angkot dan makan di warteg, apalagi sampai beol dan sikat gigi di kali. Mereka harus gendut, bahenol, dan banyak main WA supaya RUU tidak ngetem tahunan. Contohnya, nih, lihat saya. Wah. Wah, bagus. Apa ini? Tidak. Ya, ini. Oke, kerja bagus. Kerja bagus. Ya, bagus. Ya! Makhluk kursi pada awalnya manusia sederhana. Banyak dari kampung miskin. Mereka rendah hati, sangat terbuka, tapi tersulap drastis setelah jadi makhluk kursi. Lantaran diembat oleh kursinya sendiri. Bahkan begitu jauh beda dari aslinya. Sehingga mereka bahkan tak dikenali oleh masa lalunya sendiri. Perubahan itu tentu saja mereka sadari. Bahkan dengan sengaja dan antusias mereka lakukan karena memang itulah target nomor satunya, yaitu mengubah nasib agar lebih bergengsi dan nyaman. Perubahan itu pada awalnya sangat bertentangan dengan hati nurani yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan sempat menentangnya mati-matian. Tapi justru karena mau menentang itulah agenda pokoknya ikut rame-rame rebutan kursi. Tapi apa daya, ketika kursi bisa dikuasai, sihir kursi membedotnya perlahan-lahan
kursi yang benda mati itu pun hidup. Kursi punya ambisi. Sergapan ambisinya halus, lembut, begitu sopan, sabar, mesra, bahkan sensual dan indah. Mata hati yang dikepretnya perlahan-lahan melemas, menerima aturan main yang baru. Bagaimana caranya bicara, apa yang harus diucapkan, apa yang tak usah didengar. Bagaimana caranya pura-pura tak melihat meskipun mencolok mata. Bagaimana caranya pura-pura tak melakukan padahal harus melakukan. Semua ada tuntutan bakunya dalam silabus yang komplit. Makhluk kursi harus mampu menyesuaikan diri. Lalu mereka belajar memaafkan kejahatannya sendiri dengan membahasakan pengkhianatannya adalah taktik dan strategi berkelit. Agar bisa bertahan terus, berjuang untuk memberdayakan kursi yang pada akhirnya nanti ambruk kalau diduduki orang lain. Untuk keperluan merebut kursi, diperkirakan belanjanya mulai dari 10 M. Sebuah harga yang tak masuk akal bagi kebanyakan rakyat jelata. Beberapa kali hidup kembali pun, banyak orang yang tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Setengahnya pun tidak. Sebetulnya, banyak dari mereka, makhluk kursi itu, juga tidak mampu. Untungnya ada sponsor. Bagi yang melihat kursi, bagai kuda sembrani naik ke surga dunia. Memang matematikanya beda. Di mata pedagang, kursi adalah peluang empuk. Kalau ada jaminannya pasti menang, berapapun uang sajanya akan ditutup. Akibatnya, kemenangan dikuntit oleh bagaimana cara bayar hutang di belakang. Makhluk-makhluk kursi itu hanya wayangnya saja. Mereka harus memikirkan bagaimana cara bayar hutang di belakang. Tapi itu perkara nanti. Yang penting rebut kursi, menang dulu. Tidak. Perhelatan akbar perebutan kursi digelar. Berbagai tontonan dimainkan hiruk pikuk. Pemilihan yang merupakan proses melahirkan pemimpin menjadi kontes bakul jamu. Adu penampilan jual janji dan mimpi. Dan masyarakat yang suka hiburan serta butuh kegiatan. Karena kebanyakan pengangguran menyerbu menjadi peserta dengan semangat menggebu-gebu.
perebutan kursi menjadi perang tanding kekuatan yang memerlukan tidak sedikit uang dan seringkali juga nyawa. Yang paling menyedihkan adalah ketika perhelatan itu berakhir. Setelah ketahuan siapa yang berhak menduduki kursi, yang kalah protes, minta permainan diulang. Oh, oke. Akhirnya menang. Makhluk kursi sering ada sisa-sisa perjuangan mati-matian perebutan kursi. Begitu kursi diduduki, tak terkecuali oleh pantatnya sendiri, energinya habis. Pertarungan sudah dianggap tuntas. Hari-hari selanjutnya adalah merayakan dan menikmati kursi. Sedangkan timbunan beban kerja yang menjadi tugas para kursi dilupakan. Tahun pertama, proses belajar. Banyak salah, wajar. Tahun kedua, mulai mencium dan menjajaki peluang. Tahun ketiga, ngebut bayar hutang dan nabung untuk masa depan. 2 tahun sisanya memasuki tahun-tahun kecemasan, takut kehilangan kursi. Harus sudah mulai ngatur siasat, taktik, dan strategi bagaimana caranya agar kursi tidak jatuh ke panjat orang lain. Untuk itu, kembali diperlukan duit. Dengan berbagai cara, kursi disembunyikan. Peluang terobosan lawan difalang. Dana dikandung serabutan. Makhluk kursi gentayangan keliling lapangan jual kecap. Pakai segala macam aksesoris, kosmetika, supaya kelihatan seksi untuk dipilih. Artis, media, paranormal, dan tak perlu malu metode klasik. Jampi-jampi, dukun, dan prokem dikerahkan. Dikerahkan semua para prokem. Ya, itu juga. Ya. Kursi kelihatan nerimo. Pasrah saja disatroni. Tapi
sejatinya bukan kursi yang terus ditunggangi, tapi justru kursi yang telah mengemban abis manusia. Aduh.